Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PDIP mengumumkan pemecatan Pak Jokowi, mantunya Boy Nasution dan anaknya Gibran. Kita rakyat hari ini mengikuti berita itu, kita berpikir seakan-akan PDIP ini dia bikin narasi seakan-akan Pak Jokowi itu orang yang paling berdosa. Bukan PDIP aja, karena guru-guru besar, dosen-dosen, mahasiswa juga punya narasi yang sama. Jokowi itu orang paling dosa besar di Indonesia, orang paling pembuat dosa dalam negara, paling menyiksakan rakyat dalam negara ini. Itu seakan-akan seperti itu kelihatannya di narasi di publik jagat maya. Kalau kita ketik dari Mbak Google, kita cari dari Google, luar biasa. Narasi-narasi itu muncul di sana. Pertanyaan kita hari ini, benar Pak Jokowi adalah orang yang paling berdosa di Indonesia, dan PDIP sebagai partai politik dia buat pemecatan itu menurut rakyat hal yang biasa saja, bukan hal yang luar biasa. Tapi memang membangun negara ini butuh kendaraannya partai. Tapi partai jangan sampai menjadi sombong seperti PDIP. PDIP itu bukan pikiran Soekarno. Kalau kita lihat dari perjalanan Golkar sendiri, pikiran Soekarno itu banyak ada dari Golkar. Pertama, kedua, pikiran Soekarno itu tidak ada di PDIP. PDIP cuma pakai slogan Soekarno aja itu. Kalau pikiran Soekarno itu, kalau kita dari rakyat lihat itu ada di Jokowi. Lebih greget ada di situ. Cuma ya, ini kan politik. Ini masalah kedudukan, jabatan, bagaimana monopoli. Jadi kita bisa perhatikan. Saya melihat dari titik-titik nasional, kita lihat aja Jokowi kerja semua proyek, semua orang mendukung. Dari Bank Indonesia, semua orang sangat care, sangat welcome sekali dengan kepemimpinan. Karena kalau kita belajar kepemimpinan, tentu kita lihat pemimpin punya visi, dan visi itu dijalankan semua. Itu kan fungsi dari leadership. Kita belajar mau di seminar ke, mau di sekolah ke, kita baca buku, itu pasti kita ketemu itu. Pemimpin harus punya visi, dan visi itu harus greget, pendek, singkat, jelas, padat, dan dia harus menjalankan. Dan itu yang ada Jokowi lakukan. Itu yang membuat banyak orang, banyak kalangan, banyak komunitas. Kalau kita lihat komunitas artis, semua mendukung Pak Jokowi. Ekonom-ekonom yang di luar dari PDIP itu semua mendukung. Apalagi rakyat, kemana-mana mereka sambut dengan meriah. Itulah Jokowi. Tapi hari ini kita lihat PDIP kasih keluar talak 3. Kita bilang itu latar belakang Mega aja itu, karena Ibu Mega kan udah menikah 3 kali. Jadi itu hukum alam dari diri dia bikin akhirnya jadi pemecatan 3 orang. Jadi pemecatan 3 orang ini kan hukum alamnya Mega, hukum alam dalam diri dia itu yang berputar, diekspresikan lewat narasi, lewat bahasa tubuh ya seperti ini dari partai. Cuma Ibu Megawati nggak sadar bahwa dia pernah menikah 3 kali. Dalam perjalanan hidup dia sampai di titik ini, dia menunjukkan bahwa dia pernah menikah 3 kali, dan di dalam PDIP dia pecat 3 orang dari partai. Dan itu menjadi narasi utama. Memang banyak kader dipecat, tapi kan mereka nggak punya pengaruh, nggak punya efek, nggak punya apa
power dalam diri, dalam kinerja. Tapi kalau Jokowi harus punya power, punya menggigit benar sehingga harus dipecat. Itu apalagi ada narasi di belakang kalau besok kongres Jokowi bisa masuk ke dalam PDIP kasih tumbang Mega. Narasi itu juga pengaruh di belakang. Tapi kita harus lihat bahwa alam ini dekat dengan manusia. Perilakumu akan kamu tunjukin dari narasimu. Perilakumu akan tunjukin dari bahasa tubuhmu. Itulah Ibu Mega. Ibu Mega kan pernah nikah 3 kali. Jadi hari ini kalau Pak Jokowi, mantunya Bobi dan Gibran, ya itulah perilaku bahasa tubuh yang keluar. Dan kita bisa lihat Ibu Mega nggak punya apa-apa. Tapi kalau kepemimpinan di Indonesia yang kuat hari ini, harus semua laki-laki Indonesia harus kalian akui itu Jokowi. Kalian gak usah sombong, gak usah angku dan diri kalian, harus akui itu. Akui bahwa Jokowi itu laki-laki paling terhebat di Indonesia untuk hari ini, generasi ini. Itu harus akui itu. Jangan kalian tutup mata, tutup telinga, dan tutup nalar kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.